Halo teman pemilih, apa kabar? Berjumpa kembali dalam Obsesi bersama saya Desi, obrolan seputar demokrasi. Jadi teman pemilih mungkin melihat ada yang berbeda dari Obsesi kali ini. Hari ini kita berada di studio podcast Widyaloka SMA Negeri 2 Amlapura. Kami difasilitasi oleh SMA Negeri 2 Amlapura dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang tentu saja dari SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, teman pemilih, SMA Negeri 2 Amlapura ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Karangasem yang juga memberikan pendidikan pemilih dan pendidikan demokrasi sejak dini kepada siswa-siswinya. Yaitu salah satu dari pendidikan demokrasi yang diberikan adalah dengan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan secara langsung. Nah, teman pemilih, salah satu dari hasil dari pemilihan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Amlapura yang merupakan salah satu proses demokrasi adalah ketua OSIS. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ketua OSIS dan juga ketua MPK di SMA Negeri 2 Amlapura. Langsung saja kita sapa. Halo, gimana kabar? Baik. Sehat. Ya. Kita kenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Ada dua bintang tamu kita dari SMA Negeri 2 Amlapura. Silakan berkenalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Derici Wirda Prayoga dari kelas 11 IPS 2. Kebetulan jabatan sekarang sebagai ketua OSIS. Saya juga bisa dipanggil Derici. Derici. Satu lagi yang cewek. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Madesanti Kumararai. Saya akrab disapa dengan nama Getia. Saya dari kelas 11 IPS 1 dan sekarang saya menjabat sebagai ketua MPK. Derici dan Getia. Ya, ini cerah-cerah sekali ya. Sehat ya. Sehat. Sekarang sudah offline ya. Namanya pembelajarannya ya. Sudah. Kalau dulu mungkin berapa tahun sempat online karena pandemi. Nah, sekarang sudah offline. Gimana nih perasaannya setelah proses belajar mengajarnya sudah offline? Seneng ketemu teman-teman, lebih fun gitu belajar di kelas karena ada interaksi langsung gitu. Beda kalau misalnya online itu kan cuma depan laptop, depan HP gitu, jadi monoton gitu, bosen. Tapi ada enaknya juga kan, nggak harus bangun pagi kan? Ya. Ya, kalau dari Ci gimana? Senang juga? Ya, sekarang juga. Sudah? Sama seperti Getia kan, biasanya kalau online itu kita bangun pagi, absen, habis itu tidur lagi, kan biasanya seperti itu. Tapi sekarang kita bisa bertemu dengan guru, bertemu dengan siswa, itu kan rasanya lebih beda, lebih asik gitu. Lebih asik ya. Ya, jadi ini untuk Bapak Ibu guru ternyata anak-anak ini lebih senang offline gitu ya daripada online. Nah, Derici sebagai ketua OSIS dan Getia ketua MPK. Kalau kita ibaratkan ini sebagai presidennya ya. Kalau Derici ini presidennya siswa-siswi di Semandapura dan Getia ini sebagai ketua DPR-nya. Nah, gimana nih? Kalian nih berdua nih kan juga sebagai siswa yang juga terikat dengan tugas sebagai siswa dalam belajar mengajar. Ada tugas, ada tatap muka juga kan. Bagaimana nih mengatur waktu antara tugas sebagai siswa dan juga tugas sebagai ketua OSIS maupun ketua MPK? Dari Ci dulu mungkin ya. Tentang gini, pengaturan antara kerja OSIS sama kegiatan belajar itu, pertama saya membuat jadwal seperti membuat skala prioritas, mana kiranya kerjaan yang lebih mendesak itu saya kerjakan dulu. Yang pasti kan tugas kita sebagai siswa, tugas pokok kita adalah belajar. Kita atur dulu itu, kita kan kegiatan pembelajaran itu dari pagi sampai jam 4 sore itu. Nah, di sana kan juga pagi bangun ngabsen, yang kedua ada kegiatan pembelajaran. Biasanya kan dari guru itu memberikan materi dan juga memberikan tugas. Nah, tugasnya itu biasanya deadline-nya itu ada yang sampai malam. Nah, itu saya kerjakan dulu tugas yang deadline-nya lebih dekat. Nanti di sela-sela itu saya kerjakan kerjaan OSIS. Untuk malamnya itu baru saya lanjut kerjakan untuk kegiatan tugas-tugas sekolah. Gitu. Kalau Getia gimana? Kurang lebih sama Adik Ricci, karena untuk kegiatan OSIS sendiri itu kan ada masa waktunya, jadi nggak terus monoton terus-terusan gitu, jadi sibuk. Jadi ada kayak di bulan ini sibuk, di bulan ini agak beda gitu. Lebih sibuk mana nih kalau OSIS sama MPK nih? Atau berjalan bersama dalam setiap kegiatan?
berjalan bersama setiap kegiatan, jadi saling berkaitan satu Jadi sama saling lain. mendukung ya Iya. antara OSIS dan MPK ini ya. Kalau orang tua sendiri ini nggak support nggak, atau ada syarat khusus gitu, boleh ikut organisasi atau gimana, tapi syaratnya gitu misalnya gimana? Kalau dari kita sendiri itu orang tua support banget, kayak oke, organisasi silakan gitu. Yang penting tetap belajar, ikut tugas tetap gitu. Jadi nggak ada yang namanya rapat ditahan dan sebagainya gitu. Jadi antara organisasi sama belajar tetap imbang gitu. Yang penting belajarnya tetap. Dari gitu juga ya. Sama. Ya tentu orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk putra-putrinya. Nah, teman pemilih, itu tadi obrolan di awal gitu ya bersama para milenial kita. Jadi kita akan berbincang lebih detail lagi nanti terkait dengan proses demokrasi yang ada di SMA Negeri 2 Amlapura khususnya. Jangan lupa sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Karangasem dan juga Semandapura SMA Negeri 2 Amlapura. Jangan lupa ditekan atau diklik loncengnya, jadi nanti teman pemilih bisa mendapatkan seluruh informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU maupun di SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, kita kembali ya Tia dan Dek Rici. Pemilihan ketua OSIS dan SMA dan MPK di SMA Negeri 2 Amlapura ini dilaksanakan dengan cara seperti apa? Mungkin bisa diceritakan bagaimana proses pelaksanaan pemilihannya, apakah dengan pemilihan langsung atau perwakilan atau gimana? Mungkin dari Tia dulu ya. Untuk pemilihan ketua MPK sendiri itu pemilihannya dilakukan secara langsung oleh pemilihan dilakukan secara langsung teman-teman yang menjadi ketua kelas, kemudian guru dan juga Wakasek dan staf dan lainnya gitu. Itu dilaksanakan langsung, orasi, kemudian ada sisi tanya jawabnya juga, kemudian pemilihan, lalu pengumuman siapa yang akan menjadi ketua, wakil, sekretaris, dan koordinator kelas. Lalu setelah itu baru selang beberapa hari ada namanya serah terima jabatan atau pelantikan kepengurusan yang baru gitu. Jadi setelah resmi dilantik baru bisa menjalankan kegiatan berikutnya, itu pemilihan ketua OSIS. Jadi penyelenggara pemilihan ketua OSIS di MPK ya? Ya. Berarti pemilihannya dilakukan secara langsung terbatas oleh guru-guru dan perwakilan dari ketua kelas ya? Oh ya, jadi ada sistem perwakilan di situ. Nah, kalau dari pemilihan ketua OSIS sendiri, Dek Rici, gimana proses pemilihannya? Kalau pemilihannya itu sama seperti pemilihan ketua MPK, dilakukan secara langsung, yang berawal dari pengurus OSIS. Yang digabung pengurus OSIS itu ada kegiatan seleksi yang dilaksanakan secara tertutup oleh pengurus OSIS. Kemudian dari pengurus inti itu akan memilih 3 nama calon yang lolos ke tahap selanjutnya menjadi bakal calon ketua OSIS. Kemudian habis itu diadakan kegiatan pengumuman calon. Kemudian setelah itu diadakan debat. Debat itu sampai penyampaian visi misi juga. Habis itu diadakan kegiatan pemilihan, nyoblosnya itu. Kemudian habis itu baru diumumkan rekapitulasi suara, diumumkan siapa yang mendapat suara terbanyak menjadi ketua OSIS, yang terbanyak nomor 2 menjadi wakil ketua 1, yang suara ketiga itu menjadi wakil ketua 2. Setelah itu diadakan kegiatan serah terima jabatan. Habis itu baru pengurus OSIS di periode yang baru bisa menjalankan tugas. Berarti proses seleksinya itu dilakukan oleh pengurus OSIS yang lama gitu ya. Kemudian nanti setelah terjaring gitu calon-calonnya, MPK sendiri yang melaksanakan proses pemilihannya nanti sebagai panitianya. Ya kalau kita ibaratkan seperti dalam pemilu gitu, ini sebagai peserta pemilunya, kan ini sebagai MPK sebagai penyelenggara KPU-nya gitu, KPU-nya dalam pemilu. Nah, kalau dalam proses pemilu tentu ada peserta, ada pemilu, ada pemilih. Nah, pemilih ini dari siswa ya, seluruh siswa, seluruh warga sekolah, seluruh warga siswa. Dan tentunya juga pasti ada tata tertib yang mengatur dalam setiap pemilihan. Yang kalau kita di KPU dalam proses pemilihan juga ada aturan atau regulasi yang mengatur tentu. Nah, ini menarik sekali dari proses pemilihan. Tadi saya lihat ada ada KPU-nya di SMA 2 Amlapura kita bilang ya. Ada MPK sebagai penyelenggara, kemudian ada peserta. Gimana perasaannya nih
sudah pernah menjadi peserta pemilu. Nah, kalau peserta pemilihan ketua OSIS gitu ya maksud saya. Kalau di pemilu biasanya peserta pemilu itu kan ada partai politik gitu ya. Kemudian ada calon presiden dan wakil presiden. Nah, ini kita istilahkan sebagai peserta pemilu gitu, peserta pemilihan. Gimana perasaannya Dek Rici waktu menjadi peserta atau menjadi bakal calon atau jadi calon ketua OSIS? Yang pertama sih perasaannya itu pasti deg-degan gitu ya. Ada rasa deg-degan, berpikir bisa nggak mengikuti tes sampai akhir. Kira-kira guru sama siswa itu bisa nggak memilih saya gitu. Itu sih yang buat deg-degan, sama juga teman-teman percaya nggak sama saya gitu. Dari penyampaian visi misi itu juga kira-kira meyakinkan nggak gitu. Itu sih yang buat deg-degan itu. Oh gitu. Jadi bagaimana mengambil hati dari pemilih itu ya yang membuat tentunya kalau kita sudah memutuskan untuk maju gitu untuk ikut dalam seleksi, tentu ingin jadi yang terbaik kan. Nah, kalau Getia sendiri bagaimana strateginya gitu agar Bapak Ibu guru ini tertarik dan menentukan pilihan kepada Getia? Kalau saya sendiri nggak ada strategi khusus yang kayak gimana, karena di bulan pemilihan pengurus MPK itu kan di bulan Oktober, dan kebetulan di sana itu kegiatan OSIS dan MPK itu padat, jadi karena keterbatasan waktu lebih di saat orasi, jadi penyampaian visi misinya bagaimana, kemudian cara menjawab pertanyaannya bagaimana, jadi di sana kesempatan untuk mengambil hati para pemilih. Kesiapan dari Getia mungkin itu menjadi salah satu poin penting juga untuk memberikan penilaian gitu ya, memberikan penilaian kepada Getia, dan tentu akan menarik perhatian daripada guru-guru dan teman-teman perwakilan ya. Nah, Getia ini proses pemilihan Getia dan dari Rici ya. Jadi proses pemilihan yang ada di sekolah ini tentu merupakan salah satu proses demokrasi yang ada di sekolah yang juga saya dari KPU sangat berterima kasih gitu kepada Bapak Ibu guru dan SMA Negeri 2 Amlapura yang juga sudah memberikan pendidikan demokrasi sejak dini gitu ya. Nah, tentu pelajaran ini akan nanti dibawa pada pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh KPU. Pernah nggak kalau Getia dan Dek Rici ini mengamati proses demokrasi yang dilaksanakan pada saat pemilu kemarin sebelumnya gitu ya, pada pemilu sebelumnya? Gimana kalau Getia dan Dek Rici? Kalau Getia itu di 2019 kemarin itu kan ada pemilihan presiden, itu di rumah Getia nonton debat-debat yang kayak gitu dari TV. Itu seru sih rasanya, kayak kayak tegang juga ngeliatinnya, kayak ada juga berita-berita kayak di sini ada massa gitu karena kan pemilihannya dari partai yang berbeda gitu, jadi mengundang pendapat juga dari masyarakat itu. Kalau ini materinya diperhatikan nggak, ini tentang apa sih yang dibahas dalam debat gitu? Kalau presiden dan wakil presiden misalnya contohnya. Materinya diperhatikan tapi enggak sampai kayak gimana ya gitu, karena waktu itu kan juga belum memilih, jadi kayak cuman sekedar menonton, oh gini kecakapan debat presiden, oh ternyata ini yang dibahas pertanyaannya kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari Rici gimana? Kurang lebih sama seperti Getia. Waktu 2019 itu kebetulan saya juga bisa dibilang mengikuti gitu kegiatan Pilpres 2019 itu, mulai dari para pendukung yang ingin menunjukkan calonnya itu kan kagak panas-panasan gitu ya, kurang lebih seru gitu. Panas-panasan. Ya, sama di waktu kan ada di TV biasanya diundang dari masing-masing kubu itu kan biasanya debat gitu. Itu saya suka nontonnya, dari masing-masing itu saling menunjukkan dari kubu mereka yang terbaik gitu. Itu seru sih saya tonton itu. Berarti yang paling menarik dari pemilu itu adalah debatnya debat. Di proses debat dan kampanye itu ya. Nah, tadi Getia sebagai penyelenggara tentu bisa juga memberikan informasi kepada teman pemilih bagaimana proses yang mungkin dari awal tadi mungkin sudah disampaikan secara detail, umum ya oleh Dek Rici sebagai peserta. Nah, dari penyelenggara sendiri, gimana perasaannya dan gimana tahapan-tahapannya tentu dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang waktu ini Getia laksanakan? Jadi saat kegiatan pemilihan ketua OSIS di periode 2022 kemarin itu pertama perasaannya tuh tegang, karena sebagai penyelenggara takut
ini kegiatannya bisa lancar nggak ya, kegiatannya bisa jalan nggak ya, kayak gitu kan. Untuk prosesnya sendiri itu dari jauh-jauh hari sebelum kegiatan kita dari MPK itu menghubungi pihak KPU dulu, kita berkoordinasi minta tolong ibu bisa bantu bagian ini nggak, terus mana yang disiapkan dari sekolah, mana yang disiapkan dari KPU gitu. Di sana setelah itu baru mulai proses menyiapkan kayak foto calon gitu. Sebelum itu ada gini dulu, pengumuman nama calon 3 orang yang akan calon ketua OSIS. Setelah itu ada pengundian nomor urut, baru dilanjutkan dengan kegiatan debat dan penyampaian visi misi. Di sana 3 orang calon tersebut akan menyampaikan visi misi mereka, debat, dan setelah itu beberapa hari kemudian akan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di sekolah. Nah, waktu itu dibagi menjadi 4 TPS. Yang pertama itu TPS untuk kelas 10, yang kedua TPS kelas 11, yang ketiga untuk kelas 12, dan yang keempat untuk guru dan pegawai sekolah. Nah, di sana dalam prosesnya juga kita dibimbing sama KPU-nya, karena sebelumnya sehari sebelum mengadakan pemilu itu ada yang namanya BIMTEK atau bimbingan teknis dari KPU. Jadi kita dibantu, oh gini caranya ketika ada pemilih datang itu didata dulu gitu, kemudian baru diarahkan ke bilik suara, setelah dicoblos baru dimasukkan ke tempat kotak suara tersebut gitu. Jadi secara teknis juga didampingi oleh KPU ya, sebagai lembaga terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya. Nah, itu proses-prosesnya. Ada masalah nggak waktu itu dalam prosesnya? Waktu itu masalah yang ada kendala itu dikit ada saat rekapitulasi. Jadi kayak kan bingung, oh ini bener nggak ya datanya, karena waktu itu pas ngitung kok ada yang beda tapi ternyata ada yang keselip gitu. Oh gitu. Jadi antara surat suara gitu yang surat suaranya ada yang digunakan. keselip. Tapi akhirnya ketemu, oh udah, akhirnya baru bisa ke atas di ruang TRNC itu kita menghitung bersama sekaligus pengumuman siapa mendapat surat terbanyak, kemudian jadi ketua, wakil 1 dan wakil 2. Kalau dalam proses sebelumnya misalnya kampanye gitu nggak ada kerusuhan gitu, nggak ada ya? Kalau biasanya kan kalau dalam pemilu itu kan kadang-kadang, nah yang tadi disampaikan seru-serunya itu kadang-kadang ada konstituen atau pendukungnya yang agak panas gitu kan, biasanya kan seperti itu, ada kerusuhan-kerusuhan. Nah, kalau di sini nggak ada ya, sampai ada apa namanya kampanye hitam atau black campaign itu nggak ada. Ya ini jadi proses itu sudah dilewati juga semua tahapan, saya kira mirip juga dengan tahapan pemilu yang KPU laksanakan. Nah, kalau dari pesertanya nih saya tanya, kalau pesertanya tadi saya lihat, saya dengar gitu ya dari Getia itu ada debat ini yang seru biasanya kan. Nah, gimana nih proses debat yang dilaksanakan dan bagaimana perasaannya? Gimana dari Dek Rici sendiri kesiapannya untuk berbicara tentu di depan teman-teman ya. Kemudian bagaimana juga materi-materi yang disampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, apakah bisa dijawab atau gimana? Gimana perasaannya tuh? Yang pastinya perasaan pada saat debat itu menegangkan. Tapi kan sebelumnya itu kita juga sudah membuat visi misi dan program kerja. Justru kan kita sudah mempelajari terlebih dahulu tentang visi misi dan program kerja, yang pastinya kan pertanyaan itu tidak jauh dari visi misi dan program kerjanya. Tapi ketika sudah di tempat debat itu perasaannya sih lumayan tenang gitu. Karena kita kan sudah tahu juga teman-teman sama guru-guru gitu. Tenang suasananya, jadi menjawabnya itu juga bisa lancar, kebetulan juga semua pertanyaan bisa dijawab gitu. Yang menegangkan lagi itu kan ada pertanyaan yang di dalam kotak itu kan kita nggak tahu gimana apa isi soalnya gitu, itu sih yang buat gini menegangkan. Tapi seru gitu. Iya, seru ya. Nanti ke depan semoga juga di SMA Negeri 2 Amblapura ini semakin ini lagi ya, semakin baik lagi prosesnya dan semakin demokratis lagi ya. Ya. Nah, Getia dan Dek Rici ini kan sebagai pucuk-pucuk pimpinannya gitu ya di dalam organisasi di sekolah.
Nah, nanti tahun 2024 tahu kan ada masih apa mau ada pemilu lagi? Tahu ya? Tanggal berapa nih, tahu nggak? Tanggal 14 Februari. 14 Februari. Ya, jadi kalian sebagai milenial tentu nih ya. Jadi anak-anak SMA ini kan juga kategori milenial. Kira-kira apa nanti ke depan kontribusi yang bisa kalian berikan pada negara dan khususnya dalam proses demokrasi ini untuk mendukung kesuksesan dari demokrasi dalam hal ini penyelenggaraan pemilu. Mungkin Dek Ricci dulu. Oh ya, kontribusi kita itu tentunya kan kita sudah memiliki hak pilih. Itu kita harus ikut berkontribusi dalam pemilihan atau pemilu itu. Istilahnya kita bukan menjadi milenial yang diam gitu. Kita harus ikut berpartisipasi menyukseskan, baik melakukan sosialisasi ataupun ikut bergabung pada menjadi penyelenggara pemilu. Kita juga ikut memilih, jangan golput lah, karena apa kan kita sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, arah bangsa itu berada di tangan kita, istilah gitulah. Iya. Ya, itu kalau Tia kurang lebih sama Dek Ricci itu, karena sosialisasi itu kan juga bisa dimulai dari lingkungan keluarga gitu, teman-teman ngajak-ngajakin gitu, biar yuk ntar kita bareng-bareng milih ya gitu, jangan golput gitu. Jangan golput ya, jangan. Jadi diberikan informasi juga ke lingkungannya gitu ya, memberikan informasi, memberikan pengetahuan gitu. Kadang-kadang kan kalau masyarakat yang awam gitu, yang di luar sana, bisa jadi kakeknya, neneknya tidak mendapatkan sosialisasi gitu dari KPU, mungkin dari milenial bisa bantu untuk ikut memberikan informasi itu ya, semacam menjadi perpanjangan lidahnya KPU gitu ya. Ya, yang terpenting adalah tentu milenial ini tidak boleh golput, tidak datang ke TPS nanti pada hari pemungutan suara. Nah, satu lagi, sebagai generasi muda gitu ya, generasi milenial, apa sih harapan dari Tia maupun dari Dek Ricci mewakili teman-teman milenial, teman-teman khususnya di SMA Negeri 2 Amblapura ini terhadap pemilu dan pemilihan yang nanti akan kita laksanakan di tahun 2024. Kalau dari saya sendiri, harapannya pasti yang pertama lancar ya, biar kegiatan pemilihannya lancar, kemudian bisa lebih kondusif lagi, nggak ada yang namanya masa kayak berantem, apalagi sampai menyebabkan korban jiwa. Itu semoga tidak terulang lagi kayak tahun-tahun yang terdahulu gitu. Jadi lebih kondusif, lebih aman. Jadi sebagai pemilih itu datang ke TPS merasa aman, punya perasaan aman, jadi dan nyaman juga ketika memilih gitu. Itu secara teknis situasinya diharapkan kondusif gitu ya. Nah, kalau dari Ricci? Ya, kalau dari saya sih, saya pikir semuanya berpikir seperti Tia ya. Untuk kegiatan penyelenggaraan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar dan damai, biar pesta demokrasi itu berjalan dengan sukacita, bukan malah duka cita. Namanya juga pesta ya. Kalau pesta tuh harus senang-senang gitu ya, tidak ada duka. Terutama di para pendukung itu. Kan sering dari pendukung itu berusaha menjatuhkan dari pihak lain itu dengan cara yang kurang enak, itulah menghalalkan segala cara gitu. Kampanye hitam gitu ya, jadi saling menjelekkan. Agar itu sih lebih baik. Nah, kalau harapan dari calon-calonnya mungkin semoga benar-benar mengemban apa yang dikatakan pada saat kampanye gitu. Jadi apa yang dikatakan tuh direalisasikan dengan baik gitu. Kemudian mendengarkan juga suara rakyat, oh di sini daerah ini ada kayak gini, solusinya gimana gitu. Lebih diperhatikan lagi juga untuk warganya gimana ke depannya, memikirkan situasi dan kondisi negara juga. Mampu mewakili mewakili aspirasi dari seluruh masyarakat ya, seluruh konstituennya tentu. Ya, itu harapan dari kita semua dan juga merupakan harapan dari para milenial ini. Semoga nanti di tahun 2024 kita bisa menyelenggarakan pemilu yang lebih baik, lebih berkualitas, dan tentu nah ini tidak bisa lepas dari peran milenial tentunya ya. Karena milenial ini tentu memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilihan juga. Milenial ini seperti kertas putih istilahnya, kalau kita diisi dengan hal-hal yang positif tentu akan menjadi positif juga.
Nah, ke depan dari KPU tentu sangat mengharapkan support gitu ya dari milenial, dari adik-adik di SMA Negeri 2 Amlapura ini khususnya, sehingga kita bersama-sama bisa menyelenggarakan dan mensukseskan pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Sudah mulai mencari informasi nih tentang pemilihan? Belum. Nanti kalau belum dapat informasi nanti kepoin ya media sosialnya KPU Kabupaten Karangasem ya. Kami ada media sosial di Instagram, ada KPU Karangasem, kemudian ada Facebook juga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, kemudian ada Twitter dan ada YouTube-nya juga KPU Karangasem. Kalau dari Semandapura nih apa aja nih ininya media sosialnya? Bisa mungkin dibagikan ke teman pemilih? Ada Instagram OSIS dan MPK Semandapura, kemudian ada Facebook Humas SMA Negeri 2 Amlapura, ada YouTube juga SMA Negeri 2 Amlapura atau Widya Loka. Ya, nanti kita bisa sama-sama kepoin gitu ya media sosialnya untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu kalau dari KPU, dan juga informasi tentang pendidikan dan juga prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 2 Amlapura. Baik Tia dan Dek Rici, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol bersama KPU Kabupaten Karangasem. Jadi jangan lupa sekali lagi teman pemilih dan juga sahabat Widya Loka Podcast, jangan lupa nanti pada tanggal 14 Februari 2024 mari kita bersama-sama sukseskan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kalau jargonnya KPU itu sing nyoblos sing mulih. Ya, terima kasih.